Hari ini sudah masuk di sesi ke-9 tentang hukum zakat dan wakaf. Ini kita akan berbicara tentang pendaftaran ya dan pengumuman harta wakaf. Baik adik-adik sekalian, ada baiknya coba kita lihat dan perhatikan. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh kedua pemakalah ya tentang wakaf ini. Nah, adik-adik sekalian, kita berangkat pertama sekali dari definisi wakaf. Nah, di dalam fikih selalu dikatakan wakaf itulah waqafa, berhenti ya. Kenapa berhenti? Karena aset wakaf itu tidak boleh habis ya. Beda dia dengan sedekah, infak atau zakat yang boleh habis. Nah, kalau wakaf itu harus bako, harus kekal ya. Contoh, saya wakafin uang saya misalnya 100.000. 100.000-nya ini nggak boleh habis. Dia harus bako, harus kekal. Lalu apa yang dimanfaatkan? Yang dimanfaatkan adalah hasil dari 100.000. Beda dengan sedekah. Kalau saya sedekah 100.000, boleh dong dihabiskan, dimanfaatkan untuk orang miskin dan berbagai macamnya. Nah, kalau wakaf apa? Hasil investasi, hasil pemanfaatan 100.000 ini yang dimanfaatkan untuk orang miskin. Nah, lalu kedua, contoh misalnya kalau dia bangunan misalnya. Ya, kalau bangunan berarti bangunannya nggak boleh habis. Ya, jadi hanya misalnya manfaatnya saja, masjid misalnya. Ya, tetap masjid itu tidak boleh tidak boleh ya, habis, dia harus kekal ya pemanfaatannya saja. Nah, meskipun tuh nanti terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih misalnya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa wakaf itu adalah perpindahan kepemilikan. Artinya kalau Pak Hendra wakaf berarti kepemilikannya sudah berubah, bukan kepemilikan Pak Hendra lagi. Tapi dalam mazhabnya Hanafi mengatakan wakaf itu bukan intikal, bukan perpindahan kepemilikan, tapi dia pemindahan manfaat saja. Contoh, ya, saya wakafkan rumah saya, ya, miliknya masih milik saya. Kalau menurut Abu Hanifah, mazhabnya Hanafi. Tapi yang berpindah apa Hendra? Manfaatnya saja, sehingga hampir mirip dengan Ariyah. Ya, pernah belajar mungkin di ekonomi Islam tentang Ariyah ya. Ariyah itu hanya manfaatnya yang berpindah, bukan pemilikannya. Sehingga kalau kita lihat nanti di Undang-Undang Wakaf di Indonesia itu menjadi menarik. Kedua-duanya ini diakui. Maka kita kenal maka dikenal di Indonesia ada namanya wakaf permanen dan wakaf temporer. Semestinya wakaf itu kan permanen kalau menurut mazhab Syafi'i kan. Sekali wakaf ya sudah selesai, bukan milik kita lagi, sudah berubah menjadi milik Allah, milik umat. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi boleh ya, sehingga kita kenal ada wakaf temporer ya, wakaf pakai jangka waktu 5 tahun saya wakafin, setelah itu saya ambil lagi dan berbagai macamnya. Baik adik-adik sekalian, itu saya pikir dalam sisi wakaf betul tadi dijelaskan oleh pembakalah bahwa kalau kita perhatikan di Al-Quran maupun di hadis tidak ada sama sekali ayat atau yang tegas mengatakan istilah wakaf. Begitu juga di hadis. Ya, di hadis kita tidak menemukan juga ada adik sekalian. Ya, Rasulullah selalu menggunakan kata-kata habs. Habs itu adalah menahan. Sehingga Rasulullah pada saat itu ketika Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana nih? Anda punya tanah di Khaybar, tanahnya luar biasa. Nah, beda Umar dengan kita. Umar kalau wakaf dan para sahabat Nabi itu berwakaf sesuatu yang paling ya sukai. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Wahai Umar, tahan pokoknya, ya. Tahan pokoknya wasabil samrotuhu dan salurkan hasilnya. Nah, itu kemudian menjadi inti ajaran wakaf. Jadi menahan pokok, menyalurkan hasil. Ya. Lalu saya pikir itu secara fikih. Lalu secara Indonesia bagaimana Pak Hendra? Nah, di Indonesia kita mengenal regulasi wakaf ini pada dasarnya sudah diatur di Undang-Undang UUPA ya, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60-an ya, seingat saya. Nah, di situ di pasal 49 seingat saya, di situ dikatakan bahwa negara melindungi aset wakaf. Nah, tapi tidak disebutkan apa itu wakaf di situ. Nah, baru di PP 2877 ini adalah penjelasan ya dari Undang-Undang Pokok Agraria, itu dikatakan bahwa yang dikatakan wakaf ialah perbuatan hukum seorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan Islam. Itu artinya apa? Mafhum mukhalafahnya selain tanah milik nggak boleh diwakafin. Maka orang sering tanya, Ustadz, kok tanah wakaf di Indonesia, kok wakaf di Indonesia asetnya lebih banyak dalam bentuk tanah dan bangunan, kuburan dan berbagai macamnya? Iya, karena regulasinya hanya membolehkan tanah milik. Berarti mafhum mukhalafahnya lawan katanya selain tanah milik tidak boleh diwakafkan. Lalu kemudian berkembang Impres nomor 1 tahun 1991.
yang kita kenal di kompleks hukum Islam. Nah, di situ lebih berkembang lagi. Yang dikatakan wakaf itu adalah benda bergerak dan tidak bergerak. Nah, benda bergerak tidak bergerak. Artinya sudah lebih luas kalau tadi cuma tanah milik, kalau sini benda bergerak dan tidak bergerak. Yang menarik lagi, Undang-Undang 41 tahun 2004, inilah undang-undang pertama wakaf di Indonesia semenjak Indonesia merdeka. Nah, undang-undang ini Masya Allah luar biasa. Ya, memahami bahwa yang dikatakan wakaf itu, lihat yang kuning ya, tahan lama. Ya, apapun yang tahan lama boleh diwakafin. Lalu kemudian manfaat jangka panjang, apapun punya manfaat jangka panjang boleh diwakafin. Manfaat jangka panjang. Dan mempunyai nilai ekonomi. Itu artinya apapun yang punya manfaat jangka panjang, punya nilai ekonomi, dan menurut syariah dibolehkan, itu boleh diwakafin. Jadi Masya Allah ini luar biasa. Spasi wakaf Indonesia masuki undang-undang wakaf yang kalau dulu, kalau ingat wakaf apa yang terbayang oleh adik-adik? Ingat wakaf, ingat kuburan. Ingat wakaf, ingat madrasah. Ingat wakaf, ingat masjid. Nah, dengan pase undang-undang ini, itu wakaf sudah Masya Allah luar biasa adik-adik sekalian. Nah, dulu Masya Allah luar biasa, orang kalau bilang wakaf ke kiai aja sudah marah tuh kiai. Apaan lu bilang wakaf uang kira-kira kan gitu. Nah, jadi ini Masya Allah luar biasa. Nah, lalu kemudian diperjelas di PP 42. Nah, ini lebih menarik lagi bagi Pak Hendra. Pak Hendra sudah jelaskan ya, kalau belajar hukum itu undang-undang, kalau belum jelas diperjelas melalui PP, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah belum jelas juga, diperjelas melalui PMA, peraturan Menteri Agama. Nah, ini sudah komplit loh, Dek. Ya, ini saya Pak Indra punya nih. Nah, ini undang-undang wakaf, PP wakaf, PMA-nya komplit dalam satu buku ini ya. Nah, nanti ada bisa nih kalau Kementerian Agama ya, bisa minta sebenarnya nih. Saya dikasih, saya kalau acara-acara wakaf saya selalu dikasih nih sama Menteri Agama banyak. Ya. Jadi apa di sini coba ada diperhatikan ya. Yang dikatakan wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya. Nah, atau jangka waktu ya tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum manusia syariah. Nah, di sini nih menarik ya, Dek. Ya. Jadi Indonesia itu menganut undang-undang atau peraturan wakaf yang mengakomodir, yang menerima hampir semua pendapat ulama di fikih 4 mazhab itu. Ya kan? Kalau Imam Syafi'i mengatakan tadi wakaf itu ya sekali wakaf bukan lagi milik ente tapi sudah berpindah kepemilikan menjadi milik Allah. Tapi kalau Abu Hanifah mengatakan masih milik kita, cuman manfaatnya saja yang berpindah, maka ini Masya Allah luar biasa deh. Jadi kalau ente itu yang secara dikenal dengan wakaf saham yang CSL dan berbagai macamnya yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan dan Badan Wakaf dan berbagai macamnya itu kan. Kita boleh wakaf dalam waktu berapa tahun, lalu uangnya bisa kita ambil lagi dan berbagai macamnya kan. Nah, lanjut ya. Nah, rukun wakaf. Nah, rukun wakaf itu ada 4 di fikih. Pertama adalah wakif, orang berwakaf. Yang kedua mauquf, harta wakaf. Yang ketiga mauquf alaih, tujuan wakaf untuk apa diwakafin. Sirat, pernyataan wakaf. Nah, ini menjadi menarik. Ya, kalau menurut Abu Hanifah cuma satu ini aja deh sirat. Jadi rukun wakaf menurut Abu Hanifah cukup sirat aja. Karena dengan sirat sudah selesai. Tapi menurut mazhab lain 4. Ya, harus seperti 4 ini. Tapi ada yang menarik ya, Dek. Kenapa tidak disebutkan nazir di sini? Ada yang bisa jawab pertanyaan Pak Indra. Kenapa di rukun wakaf tidak disebutkan nazir? Padahal nazir penting banget. Ketika zakat disebutkan amil. Ketika wakaf, kenapa nggak disebutkan rukun wakaf itu nazir? Ada yang bisa jawab? Hah? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang tahu nggak? Hah? Belum tahu, Pak. Kok nggak tahu? Nah, ini menarik. Coba ada yang perhatikan. Di undang-undang disebutkan nazir itu. Unsur wakaf itu pertama harus ada wakif. Yang kedua nazir. Yang ketiga harta benda wakaf. Yang keempat adalah ikrar wakaf. Yang kelima peruntukan harta wakaf. Jangka waktu wakaf. Nah, artinya unsur wakaf ini kan lebih berkembang ya dibandingkan rukun wakaf ini kan. Nah, ada enggak nih? Kalau baru belajar wakaf enggak bisa menganalisa gini nih. Tapi coba nih Pak Hendra ajak untuk menganalisanya nih. Ya. Kenapa di unsur wakaf wajib harus ada nazir? Kenapa di rukun nggak ada nazir? Karena adik-adik sekalian, dulu orang yang berwakaf dia yang ngelolanya. Umar bin Khattab berwakaf kan dia mengelolanya, ya.
Utsman bin Affan dan berbagai macamnya. Beda dengan sekarang. Sekarang ya kita yang berwakaf yang ngelola orang lain. Sehingga nazir itu menjadi sangat penting. Sampai sana paham ya? Nah, wakif itu boleh non muslim. Ya, orang Yahudi pernah mewakafkan hartanya yang namanya siapa ya? Lalu kemudian masuk Islam. Masih ingat ya dalam sejarah wakaf. Tapi nazir tidak boleh non muslim. Wah, itu menjadi menarik ya. Nanti ada dipelajari lagi nanti lebih lanjut ya. Ini cuma sekilas saja yang saya jelaskan. Nanti mungkin kalau anak-anak Ziswab biasanya ada belajar fikih wakaf nanti itu. Jadi itu menarik. Wakif boleh non muslim deh. Tapi nazir nggak boleh. Yang ngelola wakaf nggak boleh non muslim. Ya, oke, baik ya, jangka waktu dan berbagai macamnya. Terus sasaran wakaf. Nah, ya jadi yang paling penting adalah pemberi wakaf, wakif ya, penerima wakaf ya. Penerima dan pengelola wakaf, nazir, ada mauquf, penerima manfaat. Saya pikir tiga ini saling berkaitan ya, sangat penting sekali. Kalau orang wakafnya nggak ada, ya apa yang mau dikelola oleh nazir kan? Nah, kalau ada wakaf, ada nazir, lalu nggak ada yang menerimanya, lalu apa artinya kira-kira gitu ya? Jadi masya Allah. Dan wakaf itu hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Tidak pernah memikirkan berapa keuntungannya. Ini dikenal dengan passive income ya. Oke, jenis harta wakaf. Ini saya katakan tadi, Indonesia setelah punya undang-undang wakaf itu masuki fase yang luar biasa. Fase yang kita mengenal ada 3 ya, di PP 42 tahun 2006 itu dikatakan jenis harta wakaf itu ada 3. Benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, benda bergerak berupa uang. Nah, benda bergerak yang boleh diwakafkan apa, Pak Hendra? Ada uang. Nah, coba kau bayangkan kalau ada di seluruh. Coba kalau sekarang ada nggak orang mewakafkan tanahnya di Jakarta? Nggak ada, tanah sudah sulit. Nah, kebayanglah ada kan untuk bisa berwakaf orang harus jadi juragan tanah dulu kan. Tapi sekarang dengan punya uang 1 juta orang bisa berwakaf. Yang kemudian dapat sertifikat wakaf uangnya. Nah, lalu kemudian ada logam mulia, ada surat berharga, ada punya saham, boleh nggak diwakafin? Boleh. Ya, ada punya emas nggak dipakai, wakafin aja. Kendaraan, boleh Pak Indra, boleh. Ya, yang bahkan dikatakan tadi adalah pesawat pun. Kalau ini diperjelas lagi nanti ada pesawat berbagai macamnya. Punya tulisan, punya royaltinya, nggak diambil, wakafin aja. Hak sewa dan berbagai macamnya. Artinya Masya Allah luar biasa ya, jadi berkembangnya Masya Allah luar biasa. Lalu kemudian benda tidak bergerak, hak atas tanah sesuai dengan ketentuan dan berbagai macamnya, bangunan, ya, tanaman dan berbagai macamnya. Ini sudah diatur di dalam undang-undang kita. Adik-adik sekalian rahimallah, lalu bagaimana kemudian pendaftaran aset-aset wakaf ini? Kita bisa lihat ya, di PP 42 tahun 2004 dikatakan pertama, pendaftaran harta wakaf tidak bergerak berupa tanah berdasarkan jadi yang pertama adalah yang dilakukan adalah yaitu membuat akta ikrar wakafnya ya. Jadi ini menjadi sangat penting sekali. Nah, selain persyaratan di atas kemudian dimampirkan sebagai berikut itu sertifikat hak atas tanah. Ya. Jadi kalau kemudian setelah orang berwakaf maka sebaiknya dibuat sertifikat tanah wakafnya. Ya, kenapa? Karena kalau kemudian tidak dibuat sertifikat tanah wakafnya, maka ini AIW ya, Dek. AIW itu tahu AIW? AIW apa? Akta Ikrar Wakaf ya. Jadi harus dibuat akta ikrar wakafnya. Jadi ini menjadi sangat penting ya, Dek sekalian ya. Jadi pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW. AIW itu akta ikrar wakaf ya, dibuat oleh pembuat akta ikrar wakaf ya dengan tata cara ya tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan. Nah, kadang-kadang tanah sertifikatnya tapi tanahnya nggak ada. Itu sering banget kejadian yang gitu ya. Atau kemudian sertifikatnya punya banyak orang. Nah, itu juga problem kadang-kadang, ada banyak lagi hal-hal yang lain. Nah, saya pikir itu oke. Lalu wakaf benda tidak bergerak. Nah, ini ada BPN, misalnya yang membuat sertifikat tanah wakaf itu siapa? BPN ya, Badan Pertanahan Nasional. Ya, nanti kita akan belajar minggu depan dan selanjutnya insya Allah Pak akan jelaskan lebih detail ya. Lalu kemudian wakaf benda bergerak selain uang. Nah, benda bergerak selain uang. Kalau tadi kemana ada datangnya untuk buatnya? Ya ke KUA ya, Kantor Urusan Agama ya. Nah, jadi di situ nanti ada. Lalu kemudian ada bergerak selain uang. Nah, jadi mendaftarkan akta ikrar wakafnya juga ya.
PPAIW ini pejabat pembuat ya akta ikrar wakaf ya, pejabat pembuat akta wakaf mendaftarkan akta ikrar wakaf ya dari benda bergerak bla 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 gitu ya. Benda bergerak yang uang terdaftar miliki atau tidak miliki tanda bukti, lalu kemudian bukti pembayaran daftarkan pada BWI dan berbagai macamnya. Nah, saya pikir ini ya dari sekalian ya. Kepemilikan tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah banyak, saya pikir sudah jelas lah. Ini sudah dicantumkan semua di makalah tadi, ada tinggal baca kembali. Lalu kemudian untuk wakaf bergerak berupa uang. Nah, ini yang uang ini Dek tidak langsung diberikan kepada nazir ya Dek ya. Dia harus melalui LKS PWU ya, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Jadi ada beberapa bank syariah yang ditunjuk oleh pemerintah atau BWI sebagai penerima wakaf uang. Dan misalnya Pak Hendra mau wakaf uang nih, Pak Hendra datang ke bank syariah. Bank mana nih kira-kira? Bank Alat atau bank Mandiri dan berbagai macamnya. Lalu saya minta situ, saya ingin wakaf ke rekening Rosada misalnya, Nazir Rosada misalnya, atau Nazir Indri misalnya. Nah, tinggal nanti kemudian akunnya itu, ya. Jadi wakaf uang dengan uang beda deh. Kalau wakaf uang itu ya melalui bank. Kalau wakaf dengan uang itu kita beli pasir, pakai uang, beli semen untuk masjid dan berbagai macamnya, beda ya. Saya pikir itu ya sementara untuk adik-adik sekalian. Lebih lanjut nanti insya Allah kita akan bahas minggu depan atau berikutnya. Baik, silakan. Saya pikir itu ada pertanyaan dari adik-adik sekalian.